Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Handajani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Rambutan 05 Pagi. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.2 berkaitan pemimpin dalam pengambilan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran di sini adalah CGP dapat menganalisis visi dan dari tayangan praktek video tersebut. Yang kedua, CGP dapat menganalisis perkasa perubahan dari tayangan video tersebut. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan yang berhubungan dengan tahapan bakja dari tayangan video tersebut. Kemudian, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin serta menganalisis modal utama dari tayangan video tersebut. Pertanyaan pemantik yaitu kira-kira apa visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut. Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut. Kemudian, tindakan apa yang dilakukan oleh guru untuk menggambarkan tahapan bakja. Apa saja peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut, dan modal utama apa saja yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dari video tersebut. Adapun visi sekolah yang ditayangkan dalam video tersebut adalah menciptakan sekolah yang berwawasan lingkungan. Kemudian untuk prakarsa perubahan yaitu kelas impian yang nyaman, menyenangkan, dan penyemangat dalam belajar. Di sini adapun tahapan bakja yang pertama yaitu buat pertanyaan umum. Di sini guru menuliskan kata kunci penyemangat belajar dan guru mengamati respon peserta didik. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya, apa yang dipikirkan peserta didik dan kelas seperti apa yang mereka sukai. Di sini pertanyaan umumnya yaitu bagaimana menciptakan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan penyemangat dalam belajar. Kemudian untuk tahapan kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya berkaitan dengan siapa di sekolah yang mempunyai pengalaman dalam mewujudkan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan penyemangat dalam belajar. Di sini tindakannya yaitu guru mengajak peserta didik untuk berkunjung ke kelas lain, yaitu kelas 2 dan kelas 6. Meminta pendapat mereka apa yang mereka sukai dari kelas 2 dan kelas 6. Kemudian secara bergantian tiap kelompok mencatat dan mengamati apa yang ada di kelas 2 dan di kelas 6, apa yang mereka sukai, serta alasannya. Untuk tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang diajukan adalah kondisi apa sajakah yang dapat kita lihat di sekolah dalam meningkatkan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan penyemangat dalam belajar. Adapun tindakannya yaitu guru menyuruh peserta didik duduk di dalam kelompoknya. Kemudian guru menyuruh peserta didik memejamkan mata untuk membayangkan kelas seperti apa yang dikategorikan sebagai kelas yang nyaman, menyenangkan, dan penyemangat dalam belajar. Kemudian tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Di sini pertanyaan yang diajukan adalah aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan penyemangat dalam belajar. Kemudian apa strategi baru yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan penyemangat dalam belajar. Tindakannya antara lain yaitu 1. Peserta didik dalam kelompok menggambarkan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan penyemangat pada kertas karton. Kemudian, dengan bantuan dan arahan guru, peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang keinginan mewujudkan kelas impiannya. Yang ketiga, tiap kelompok mempresentasikan kelas impiannya. Kemudian tahap 5 yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang diajukan antara lain 1. Kapan sebaiknya dimulai untuk mewujudkan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan penyemangat dalam belajar? Yang kedua, siapa yang membantu untuk mewujudkan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan penyemangat dalam belajar? Yang ketiga, apa saja yang dibutuhkan dalam kelas yang nyaman, menyenangkan, dan penyemangat dalam belajar? Tindakan yang dilakukan antara lain guru melakukan jajak pendapat pada peserta didik tentang waktu yang tepat.
Ada yang berpendapat tiap hari, Sabtu dan Minggu, atau dicicil setelah pulang sekolah, dan akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan besok dan segera untuk membenahi kelasnya. Kemudian guru membagi tugas kelompok dan memberi job deskripsi agar mereka semua bisa berpartisipasi. Kemudian di sini peran pemimpin pembelajaran adalah yaitu mengarahkan dan menggali kemampuan peserta didik, kemudian mengelola dan mengoptimalkan aset yang ada. Berkenaan dengan 7 aset utama yaitu antara lain 1. Modal manusia. Guru menerapkan pendekatan inquiry melalui tahapan bakja untuk melakukan perubahan. Dan di sini kreativitas dan motivasi murid dalam mewujudkan kelas impian. Untuk modal sosialnya yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan perubahan. Kemudian berkolaborasi dengan peserta didik untuk mewujudkan kelas impian. Modal fisik di sini yaitu meja dan kursi yang tertata rapi, rak buku yang bisa menambah literasi peserta didik, dinding kelas yang dihiasi dengan pajangan hasil karya peserta didik dan materi pembelajaran, kemudian ruang kelas yang bersih, indah, dan nyaman. Kemudian modal lingkungan alam yaitu bahan untuk hiasan dinding ataupun rak buku terbuat dari bahan daur ulang dan ramah lingkungan. Selanjutnya modal finansial. Di sini donatur dari orang tua peserta didik untuk membeli alat dan bahan untuk mewujudkan kelas impian. Kemudian modal politiknya kebijakan dari kepala sekolah untuk berkolaborasi mewujudkan kelas impian. Dan yang terakhir modal agama dan budaya. Penerapan budaya, salim, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian penerapan permainan tradisional anak. Ada kelereng, dampu bulan, galaksin, permainan bola bekel, dan sebagainya. Itu paparan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.